Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang critical area. Critical area adalah gerbang bagi bawah sadar kita. Critical area adalah pembatas antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Fungsinya tentu saja untuk memfilter informasi yang masuk ke dalam pikiran kita sehingga tidak semua informasi itu bisa diterima oleh pikiran bawah sadar. Tumbuhnya critical area ini dimulai sekitar usia 6 atau 7 tahun. Bahkan untuk beberapa kasus ada yang mulai tumbuh di bawah usia itu. Yang semakin berjalannya usia, critical area ini menjadi semakin menebal. Gitu ya. Jadi kalau di bawah usia 7 tahun, informasi apapun bisa dengan mudah menjadi bahan bagi program pikiran manusia. Setelah usia 7 tahun, tidak semua informasi itu bisa masuk dan menjadi program. Misalnya, ketika seorang anak di bawah usia 7 tahun mendapat perlakuan buruk dari orang lain, misalkan dibully, kamu jelek, kamu miskin, kamu dasar makhluk yang aneh misalnya, anak di bawah usia itu akan mencerna itu menjadi sebuah program bagi dirinya. Kalau sudah ada di bawah sadar, kemudian sudah tertutup oleh critical area, akan lebih sulit untuk keluar. Jadi kurang lebih fungsinya critical area ini, dia semacam filter, ya semacam program. Dan usia 7 tahun udah mulai tumbuh, makin bertambah usia semakin menebal, sehingga diperlukan upaya khusus, upaya tertentu bagi kita untuk memasukkan program baru ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi ada dua kurang lebih fungsinya. Fungsi yang pertama memfilter informasi yang masuk. Fungsi yang kedua adalah memfilter informasi yang keluar atau menahan informasi yang keluar dari bawah sadar. Misal begini ya, ini saya jelaskan yang pertama, memfilter informasi yang masuk. Misal ada seseorang, ya orang dewasa, bisa jadi aja katakanlah orang dewasa yang punya perasaan di dalam dirinya bahwa aku nih buruk rupa, aku nih jelek, aku nih aneh, nggak seperti orang-orang normal yang lainnya misalnya. Dia punya keyakinan seperti itu sehingga itu menyebabkan dia menjadi orang yang minder, sulit bergaul, malu saat ada di depan umum. Nah, karena kita sebagai teman, misalkan teman dari orang tersebut yang punya rasa minder itu tadi, kita pengen dong kasih motivasi sama dia. Terus kita bilang sama dia, kamu tuh sebetulnya nggak jelek, kamu tuh ganteng, tahu nggak? Kamu tuh ganteng dan nggak ada bedanya dengan manusia yang lain, bahkan kamu tuh punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, karena mungkin kita temennya, kita ingin kasih motivasi, kamu ganteng, kamu pinter. Nah, informasi atau kata-kata kita tadi itu, pujian kita itu akan diterima oleh pikiran sadar dia. Ingat, diterimanya oleh pikiran sadar, bukan oleh bawah sadar, karena dia udah usia 7 tahun. Kata-kata kita itu ya, yang kita lontarkan akan diterima oleh pikiran sadar dia, akan diterima oleh pikirannya. Tapi tidak akan langsung buru-buru dipercayai. Kenapa? Karena di dalam bawah sadar dia sudah ada keyakinan bahwa dirinya jelek, bahwa dirinya aneh. Sehingga begitu ada informasi masuk, dia nggak langsung percaya, tertahan oleh critical area. Sahabat sini bisa mengerti maksud saya ya. Jadi fungsinya adalah menahan informasi yang masuk. Mana yang akan lebih menang informasinya, yang menyatakan dia ganteng dan dia normal seperti orang lainnya, atau yang menyatakan dia jelek, dia buruk rupa, dia aneh, yang sudah tertanam di bawah sadar? Tentu yang akan menang adalah keyakinan yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar. Oke, begitu ya. Itu satu contoh misalnya. Contoh berikutnya misalkan, mau nggak Anda nih ya, saya kasih sebuah tips, sebuah teknik bagaimana cara menghasilkan uang dalam waktu cepat tanpa perlu usaha apapun, tapi halal caranya. Mau nggak kira-kira Anda? Oke ya, saya yakin Anda pasti mau ya. Oke, caranya adalah Anda bangun di malam Jumat Kliwon, tepat jam 2 malam, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kemudian cari kuburan terdekat di tempat Anda. Anda langsung datengin komplek pekuburan itu, cari kuburan yang masih fresh, itu lebih baik. Lalu Anda duduk di samping kuburan sepanjang malam itu sampai azan subuh berkumandang. Ketika azan subuh berkumandang, silakan Anda pulang ke rumah. Yang laki-laki silakan sholat di masjid, yang perempuan boleh sholat di rumah. Beres sholat, Anda langsung masuk ke kamar, Anda cek di bawah bantal Anda.
di situ sudah ada uang yang Anda inginkan. Oke, itu tips dan saran dari saya. Kira-kira Anda mau jalanin nggak tips dan saran dari saya? Wow, kebanyakan mungkin menjawab tidak mau gitu ya, atau nggak mungkin lah itu terjadi ya. Kenapa Anda tidak mau mengikuti saran saya tadi tentang cara mendapatkan uang? Oke, pasti jawabannya beragam ya. Itu nggak masuk akal, itu nggak mungkin, itu musyrik, dan lain sebagainya. Anda perhatikan baik-baik. Saat saya memberikan tips untuk mendapatkan uang dengan mudah itu tidak Anda langsung kerjakan, tidak langsung Anda percayai, betul? Kenapa? Karena fungsi critical area tadi, dia menahan informasi yang masuk. Jadi sebetulnya fungsinya, tujuan awal dan tujuan utamanya dari critical area ini baik supaya tidak sembarang informasi bisa kita yakini, supaya tidak sembarang informasi bisa kita terima sebagai sebuah program, sebagai sebuah kebenaran di dalam pikiran kita. Jadi melindungi pikiran bawah sadar. Namun sekaligus ketika kita ingin memasukkan program yang baru ke bawah sadar, sama itu juga tertahan gitu. Ada orang berat badannya 110 kg. Kemudian begitu ketemu dengan saya sapa, "Hei Langsing, dari mana aja?" Kira-kira gimana jawaban dia atau reaksi dia mendengar kata-kata saya itu? Marah, betul nggak? Kenapa nggak marah? Kenapa marah? Ya misalnya dia dengar, "Hei Langsing, dari mana aja?" Itu nggak langsung dia percaya gitu. Dia lihat tubuh dia, nggak langsing. Dia lihat sekitar dia, nggak ada orang. Tapi saya nggak langsing. Maksud kata-kata dia apa? Kamu ngeledek? Nah gitu. Padahal kata-kata yang saya lontarkan baik. Hei Langsing, dari mana aja? Bukankah setiap kata adalah doa? Tapi kok dia marah? Karena kata-kata saya tertahan di critical area, nggak langsung masuk bawah sadar. Beda ceritanya kalau itu orang gemuk itu, kalau pria gemuk itu saya minta dia duduk dulu di kursi terapi, saya bimbing dia pakai relaksasi hipnoterapi, kemudian saya bilang, "Dan sekarang Anda langsing, Anda memiliki tubuh yang ideal, Anda senang dengan diri Anda seutuhnya. Setiap Anda bercermin, Anda tersenyum melihat tubuh Anda yang setiap hari semakin langsing menuju titik ideal berat badan Anda, bla bla bla," dan seterusnya. Mungkin berbeda reaksinya. Kenapa? Karena dengan hipnoterapi, critical areanya saya buka dulu. Critical areanya saya buka supaya saya bisa memasukkan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi fungsi critical area itu adalah menahan informasi yang masuk. Inilah yang menyebabkan kita tidak mudah menerima masukan dari orang lain kalau masukannya bertentangan dengan keyakinan kita. Padahal belum tentu keyakinan kita benar. Ingat, keyakinan kita diinstal oleh masa lalu kita yang belum tentu benar ya, dan belum tentu cocok dengan kehidupan kita saat ini. Ini juga yang menyebabkan misalkan anak kita nggak mau dengar nasihat kita. Bukan berarti nasihat kita tidak benar. Semua anak tahu nasihat orang tua itu baik bagi dirinya. Tapi mungkin ada 1, 2, dan lain faktor yang menyebabkan dia menolak nasihat kita untuk dia terima sebagai bagian dari program. Salah satu penyebabnya adalah fungsi dari critical area tadi. Makanya di usia 7 tahun ke atas ya, apalagi orang dewasa, kita butuh teknik tertentu untuk membuka critical area agar kita bisa memasukkan program baru yang akan mendukung kehidupan kita, mensupport pencapaian-pencapaian yang kita inginkan. Oke, ini dulu ya tentang critical area. Fungsi pertama apa tadi? Menahan informasi yang masuk, memfilter informasi yang masuk. Anak-anak di bawah usia itu belum punya filter sehingga informasi apapun bisa jadi program bagi mereka. Kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang critical area ini.